Alhamdulillah. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bosku yang berkuasa, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, jadi insya Allah kita mulai saja ya, Pak. Oke, siap. Nanti Agung, siapa dengan siapa? Ad- Dengan Adit ya? Iya, Pak, Adit. Adit ya. Jurusan apa, Adit? Pendidikan teknik otomotif, Pak. Alhamdulillah ya. Kasih Adit, silakan oleh Adit. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut, tabi'in, sampai kita selaku umatnya. Semoga kita termasuk umat yang turut terhadap ajarannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dengan pekanan tutorial yang insya Allah hari ini telah memasuki pekan keempat. Jadi tinggal satu pekan lagi ya teman-teman. Semoga tetap istiqomah, tetap semangat, tetap mengikuti kegiatan-kegiatan tutorial yang akan datang. Nah, sebelum dimulai, perkenalkan saya Aditya Nur Ilyasa dari Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif 19. Di sini insya Allah saya akan memimpin acara dari mulai sampai dengan selesai. Insya Allah tema yang akan kita diskusikan atau yang akan pemateri sampaikan yaitu masjid sebagai pusat pembinaan umat. Yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mulyana Abdullah MPDI dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Nah, untuk teman-teman dimohon untuk mengaktifkan kamera ya, dan juga kalau tidak ada halangan, tapi diusahakan untuk aktifkan kamera ya, dan jangan lupa presensi. Nah, sebelum dimulai kita jargon dulu. Nah, mungkin masih ingat ya jargonnya tutorial, cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Nah, silakan unmute dulu. Kita akan berjargon bersama-sama. Silahkan. Ya. 1, 2, 3. Tutorial. Cerdas, istiqomah, Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Ya, baik. Silahkan ya teman-teman. On cam ya. On cam. Nah, tuh. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum dimulai, saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama lengkap dengan gelar Dr. Mulyana Abdullah MPDI, jenis kelamin laki-laki, jabatan fungsional lektor, NIP 1955070920070110001. Kemudian NIDN 0009076507. Tempat tanggal lahir Garut 9 Juli 1965. Email mulya@upiedu atau abdullahmulyana@gmail.com. Nomor HP 082126003705. Alamat kantor Jalan Dr. Setiabudi nomor
229 Bandung. Mata kuliah yang diampu pendidikan agama Islam, yang kedua seminar pendidikan agama Islam. Kemudian riwayat pendidikan untuk nama perguruan S1 di IKIP bidang ilmu atau prodi bahasa Arab, tahun lulus 1984 sampai dengan 1988. Nah, kemudian S2 di Unisba, jurusan Manajemen Pendidikan Islam dari tahun 2009 sampai dengan 2011, dan selanjutnya S3 di UIN Bandung, jurusan Ilmu Pendidikan Islam. Untuk pengalaman penelitian, studi efektivitas model pembelajaran moral 3-on-1 Incon untuk meningkatkan akhlak mulia siswa SD tahun 2016, dan juga pengaruh keyakinan beragama terhadap perilaku memilih pada generasi muda tahun 2018. Kemudian penulisan karya ilmiah, model pembelajaran agama Islam untuk meningkatkan pengetahuan, pengamalan agama bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa. Kemudian kurban, wujud kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, dan masih banyak lagi ya. Ada 2 lembar yang karya ilmiah yang diciptakan oleh pemateri kali ini. Masya Allah. Untuk teman-teman sebelum pematerian, silahkan untuk luruskan niat terlebih dahulu. Kemudian siapkan catatannya karena ada tugas meresum ya. Ada tugas meresum. Dan juga nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada sesi tanya jawab. Yang teknisnya nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kepada Bapak Mulyana Abdullah MPDI, saya persilahkan. Tolong izinkan untuk share screen untuk PPT-nya. Ini belum enggak. Bisa ya? Dia udah dia. Belum. Ini belum. Mangga Bapak, sudah bisa. Sudah bisa. Coba lagi ulang. Mau berangkat sekarang, bunuh. Salam dulu sama Abah. Cakepnya. Geli. Sun Abahnya Sun. Ya, siap ya, ya. Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah Pak, silahkan. Iya, alhamdulillah. Ini agak bising dulu ya. Ini anak mau pada pulang dulu. Ada yang mau pulang. Ada kemarin liburan. Sekarang mau pulang, jadi ada cucu dulu nih urusan. Iya Pak. Iya, ada cucu, jadi mau pulang dulu urusan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa asaulaika yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia, rahmat, juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bisa berkumpul di sini bersama-sama lewat Zoom dalam perkuliahan, dalam tutorial ya, pendidikan agama Islam. Kita berharap semoga senantiasa Yang Maha Kuasa memberikan ya perlindungan kepada kita semua, sehat walafiat dengan ujian COVID yang sudah 1 tahun. Semoga tetap kita ya diberikan kekuatan lahir dan batin ya, dan untuk terus-menerus kita memanjatkan kepada Yang Maha Kuasa doa yang terbaik, ibadah yang terbaik. Semoga COVID yang masih melanda negara dan kita semua segera berlalu dari muka bumi ini. Dan manusia secara kita harus sudah betul-betul ya sadar dengan apa yang Allah berikan ujian untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak luput segala sesuatu adalah Allah lah yang maha segala-galanya. Kita sebagai makhluk, sebagai hamba tidak memiliki kekuatan, lemah, ya, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah, ya, tidak punya kemampuan, tidak punya daya. Semuanya Yang Maha Kuasa lah. Semoga di sisa usia yang Allah berikan kepada kita, ya, usia yang berkah, usia yang diisi dengan ketaatan, ketundukan, kepatuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud syukur ya Yang Maha kepada Yang Maha Kuasa. Dan semoga di sisa usianya atau mengakhiri hidup kita, kalaulah Allah mengakhiri hidup kita, semoga kita dijadikan hamba-hamba yang husnul khatimah. Allahumma khtim bi husnil khatimah wa la takhtim bi su'il khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kita dengan husnul khatimah, mohon dijauhkan dari su'il khatimah. Suara Bapak terdengar? Dengar jelas, Pak. Iya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ia terdengar. Terima kasih. Ya, hari ini webinar PAI itu akan membahas tentang masalah masjid ya, masjid sebagai pusat pembinaan umat. Jadi apa itu masjid, kita bahas bersama-sama ya. Jadi kalaulah kita sekarang sedikit ada hal yang betul-betul ya memasuki benak kita pun juga ya. Kalau kita baca untuk betul-betul kita harus betul-betul sampai ya sadarlah diri kita. Jadi harus sadar dengan ungkapan-ungkapan ya, baik itu di masjid ada apa namanya slogan, walaupun itu termasuk betul-betul ya mengingatkan pelajaran buat kita pun juga. Jadi perjalanan yang paling jauh, nah, jadi bukan misalnya kita pergi ke ya Amerika, Australia, ke yang jauh-jauh Jepang segala macam. Ternyata perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan itu adalah ya kita datang ke masjid. Tidak sedikit
orang yang dekat dengan masjid tidak paham, tidak hafal, tidak tahu masjidnya karena tidak pernah didatangi, ya, tidak pernah datang kita ke masjid. Bahkan kita pun juga, ya kadang-kadang itu ada juga ya ungkapan betul-betul. Kalau misalnya ada orang yang sama sekali tidak pernah ke masjid, tapi kalau mau disolatkan ketika wafat mau di masjid. Orang nggak pernah misalnya seorang ya akhwat tidak berkerudung, pada saat dia wafat, ya semua tubuhnya ditutupi. Itu ya anekdot pun juga buat kita semua ya. Jadi kita harus betul-betul mengambil ya itibar pelajaran lah bagaimana sesungguhnya kita itu sebagai hamba harus betul-betul ya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Idealnya kita sebagai warga memang diperintahkan pun juga membangun masjid di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah komplek, tengah-tengah ya untuk betul-betul sebagai pusat ya pembinaan umat begitu ya. Jadi kalau kita dimanapun tinggal, kalaulah Bapak tanya, misalnya adakah di situ ada masjid? Ya orang itu harus betul-betul ada dan namanya harus tahu. Tahulah masjid di lingkungan saya itu namanya ini. Nah, kenapa? Karena orang itu senang datang ke masjid. Tapi kalau orangnya pernah datang, nah, yang pernah tahu masjid, itu betul-betul disayangkan. Bahkan dalam ya sebuah hadis pun juga diungkapkan, ada 4 hal yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak ya di yaumil akhir. Itu apa yang akan minta pertanggungjawaban itu? Di antaranya termasuk masjid, manakala tidak pernah kita kunjungi, tidak pernah kita datangi, nanti masjid akan ya melaknat kepada kita. Apalagi seorang laki-laki yang rajinlah nanti misalnya datang ke masjid ya. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran. Manakala kita tidak pernah baca, tidak pernah bergaul dengan Al-Quran, tidak pernah mengkaji, ya sebagai Muslim tapi tidak tahu dengan yang namanya Al-Quran, nah itu Al-Quran nanti akan ya melaknat kepada hambanya yang tidak pernah tahu tentang Al-Quran. Kita betul-betul lah sebagai Muslim punya kewajiban dengan Al-Quran, membaca, mengkaji isi kandungannya, lalu mengamalkan isi kandungannya, lalu mengajarkan. Nah, itu kan termasuk khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang yang baik adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dan termasuk menghafalkan. Itu ada 4 hal ya. Dan termasuk yang ketiga, itu ulama. Manakala tidak pernah misalnya kita datangi, tidak kita minta ilmunya, itu tidak pernah belajar, itu nanti akan minta pertanggungjawaban juga. Dan orang yang belajar begitu ya, kita diperintahkan untuk senantiasa belajar. Jadi masjid, Quran, ulama, kemudian orang yang tidak pernah mau belajar itu betul-betul akan dimintai pertanggungjawaban. Itu sebagai ya pengantar ya. Betul-betul. Sekarang kita betul-betul ini ada 4 pilar masjid sebelum kepada pembahasan yang utama nanti ya. 4 pilar masjid ini betul-betul harus ya artinya kita berpandangan tentang masjid itu seperti ini ya. Misalnya bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam khilafah, bekerja sama dalam dakwah. Ini mestinya orang itu berpandangan kepada masjid seperti ini. Jangan sampai ada, wah ini masjid Persis, oh ini masjid Muhammadiyah, ini masjid NU. Nah, itu jangan seperti itu. Dan bersyukur di Indonesia, termasuk saya di Kota Bandung, Bapak nggak pernah mendengar ya, nggak pernah tahu lah label-label masjid itu. Misalnya Muhammadiyah walaupun punya masjid Al-Mujahidin misalnya, ya itu tidak pernah dia mengklaim ini adalah masjid Muhammadiyah. Silahkan itu masjid umum masih bersama-sama. Persis pun juga sama, ya tetap saja tidak dalam bank persisnya atau masjid di mana-mana pun juga. Jadi masjid itu adalah ya milik rumah Allah. Manusia harus betul-betul datang ke rumah Allah itu. Untuk apa? Ya untuk beribadah. Sehingga dalam masjid itu dalam hal akidah, walaupun memang ada aliran ada pemikiran-pemikiran ajaran Islam. Seperti misalnya orang berpikir tentang Mu'tazilah, Qadariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya itu betul-betul Asy'ariyah itu ya tidak soal masalah akidah seperti itu.
Hanya yang kalaulah beda, nah ini kalau beda akidah dan beda keyakinan, itu memang ada juga ya di masyarakat, misalnya di masjid kita terdengar. Seperti Ahmadiyah, karena menganggap yang lainnya itu di luar kelompoknya, kalau misalnya ada jamaah di luar kelompoknya, itu langsung ikut sholat, bekas sholatnya itu langsung dibersihkan. Nah ini kan tidak bagus, karena itu dah ya itu kalau itu lainan juga lain kepercayaan. Kalau sudah lain kepercayaan tidak soal. Tapi kalau misalnya kita berada dalam, katakanlah kalaulah golongan Islam itu ada dua kelompok, ada Sunni, ada Syiah ya. Ada Sunni, semua yang namanya NU Persis Mode itu kan hanya sebagai organisasi dalam wadah Islam untuk majukan Islam sebagai wadah saja. Dan itu semua adalah bukan seperti misalnya ada dahulu yang namanya sekarang Persis Mode NU itu bukan bukan katakanlah mazhab ya, bukan mazhab. Kalau misalnya sekarang dijadikan NU sebagai mazhab, itu berbahaya. Mazhab itu yang dahulu ya, jadi pemikiran mereka misalnya ulama-ulama besar dahulu. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, itu adalah mazhab-mazhab yang berpendapat mujahid. Tapi sekarang itu yang namanya NPRS Muhammadiyah itu bukan yang namanya mazhab, tapi itu adalah sebagai wadah saja umat Islam untuk mensatukan. Ada perjuangannya begitu. Nah dalam hal ini kita jangan sampai pendekatannya semua, kalaulah misalnya katakanlah yang Sunni harus bersatu. Jangan ada ya perpecahan lah. Dalam masjid ini misalnya ada orang yang ya seperti harus menghindarilah perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu adalah rahmat. Dan perbedaan itu adalah merupakan ya hasanah keilmuan saja. Kita harus menghargai dan menghormati. Orang misalnya subuh ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ya jangan diperdebatkan. Dua-duanya benar, tidak salah. Yang salah yang bagaimana? Yang tidak sholat. Yang ada usoli, yang tidak usoli, ada yang ya bermacam-macam lah di masyarakat. Itu adalah semua ada pendapat-pendapat. Dan kalau kita sudah belajar, sudah mengkaji, berdasarkan keyakinan kita, inilah yang paling pas, inilah yang paling benar, kita ikuti. Karena dari berbagai macam pendapat-pendapat itu semua, ambillah yang terbaik menurut kita, itulah istilahnya betul, sudah betul. Karena sudah ada, katakanlah, pendapat-pendapat dari para pendahulu seperti itu. Jadi ini harus betul-betul ya menyatu, misalnya pilar masjid itu harus betul-betul bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, tidak mengenal perbedaan-perbedaan. Terutama misalnya Bapak lihat itu sangat indah sekali ketika orang sedang melaksanakan ibadah haji, ya pusatnya misalnya di Madinah, Masjid Nabawi atau di Mekah, itu sore itu bermacam-macam, tapi tidak pernah ada yang ya katakanlah misalnya di situ perbedaan-perbedaan segala macam, ya bermacam-macam sholat dari berbagai macam aliran, tapi itu tidak pernah diperdebatkan, datang ke masjid ke situ semua. Mestinya ya akhirnya percerminan misalnya di Mekah dan Madinah itu datang ke tanah air itu jangan sampai ada gontok-gontokan seperti itu. Quran mengisyaratkan, memerintahkan untuk bersatu umat Islam itu, jangan bercerai-berai. Ya watasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, bersatu jangan bercerai-berai seperti itu. Yang Bapak ya harapkan ya, bertoleransi dalam khilafah, sama saling menghargai dan saling menghormati dalam perbedaan. Dan termasuk yang paling penting adalah bekerja sama dalam dakwah. Semuanya harus mengajak, menyeru ya kepada ya jamaah-jamaah semua, bagaimana di lingkungan berbagai macam ada di situ ya pendapat yang berbeda. Tapi kita diperintahkan semua untuk mengajak, menyeru, berdakwah dalam hal ini. Jadi 4 pilar masjid inilah untuk menyatukan kita ya. Yang jelas jangan sampai gara-gara masalah ya puru, sampai-sampai saya tidak mau sholat ke situ karena ya katakanlah golongannya itu. Jangan begitu. Jadi tidak pilih-pilih. Masjid adalah rumah Allah untuk menyatukan umat ya, datang ke masjid bersama-sama begitu ya. Jadi itu yang paling penting di masjid itu, jangan mengedepankan misalnya perbedaan, carilah persamaan-persamaannya. Jadi kita merasa milikilah dengan yang namanya masjid yang ada di lingkungan kita ya, harus betul-betul seperti itu.
Itu sebagai penghantar. Baik, yang selanjutnya ini perintah untuk memakmurkan masjid, surat At-Taubah ayat 18 ya. Innama ya Allahu Akbar. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, jadi yang memakmurkan masjid Allah itu siapa? Yang jelas dalam dirinya dia punya ya apa? Man amana billah, iman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan iman juga kepada hari akhir. Lalu dia melakukan sholat, menunaikan zakat, dan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini paling penting ya. Jadi orang yang misalnya kita datang ke masjid ya, lalu menerapkan sholat, itu betul-betul adalah orang yang memakmurkan masjid ya. Jadi penting sekali itu, dekat dengan masjid, rumah Allah ya, Baitullah itu betul-betul. Ini ayatnya, bahkan banyak hadis-hadis yang mendukung tentang kita di masyarakat untuk senantiasa ya ada masjid dan kumpul ya. Kumpul diperintahkan. Rumah tanah yang luas ini adalah di bumi Allah ya, itu termasuk ada sesuatu yang sangat dicintai. Jadi suatu tempat atau tanah di muka bumi ini yang sangat dicintai oleh Allah adalah ada rumah Allah, yaitu namanya masjid ya. Dan kita diperintahkan untuk membangunnya di lingkungan di masyarakat. Membanalillah, banallahu lahu baitan fil jannah, siapa orang yang membangun masjid karena Allah, itu akan Allah bangunkan kelak rumah di surga. Wah, itu luar biasa. Termasuk man akhra azam minal masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang mengeluarkan kotoran, nah ini suka mensucikan, suka meresihkan, membuang kotoran ya dari masjid, itu Allah akan berikan pahala. Rumah di surga pun juga seperti itu. Jadi kita kalau misalnya ke masjid pun juga punya kewajiban ya untuk apa? Senantiasa melihara kebersihannya, jangan senang mengotorinya, bawa makanan ya harus tertib. Silakan misalnya. Ya, artinya harus tertib betul-betul lah, punya tanggung jawab dengan rumah Allah masjid ini. Nah, masjid sebagai sentra kegiatan umat Islam, jelas masjid berasal dari kata sajadah yasjudu masjidan, yang berarti tempat sujud ya. Hanya tempat sujud umat kita manusia. Masjid adalah fondasi awal dalam proses perkembangan umat Islam. Masjid sebagai pemersatu umat, nah ini pemersatu yang paling penting tadi, pemersatu umat. Tidak mengenal golongan, kelompok segala macam, silahkan datang ke masjid, semuanya harus merasa memiliki. Pada masa Rasulullah, masjid sangat berarti karena dapat menyatukan umat Islam dalam segala lapisan masyarakat, karena fungsi awal dari masjid adalah sebagai agen perubahan. Dan luar biasa di masjid itu kan, artinya ya kalaulah misalnya orang datang lebih awal, datang ke masjid itu diperintahkan untuk mengisi saf pertama. Dan kalau saf pertama itu, apalagi sampai penuh saf pertama, itu adalah safnya para malaikat dalam surat As-Saff gitu ya. Jadi luar biasa, jangan senang juga kalau masuk masjid, safnya yang terakhir. Mestinya kalau saf itu yang pertama sudah penuh, baru yang kedua, yang ketiga secara tertib mestinya. Jadi itu betul-betul kalau kita datang ke masjid ada adab-adabnya, ada akhlaknya gitu ya. Jadi kalau ada yang pertama itu betul-betul saf pertama. Dan tidak mengenal misalnya seperti kasta, oh ini pejabat, ini presiden, ini apa segala macam. Nah, di masjid itu artinya sama ruku, sama sujud kepada pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa hebatnya, tidak mengenal kasta di masjid ya. Jadi duduk bersama-sama antara pejabat dengan bawahan, dengan orang yang kaya dengan yang miskin, ya semua itu tunduk taat semua kepada Yang Maha Kuasa. Masjid sebagai pusat pembinaan umat, dalam sejarah telah tercatat bahwa masjid adalah tempat pertama kali dicanangkan Rasulullah SAW untuk membangun masyarakat Islam di Madinah. Nah, dulu ketika Rasulullah misalnya hijrah dari Mekah ke Madinah, itu dia langsung untuk
untuk menyatukan umat, pondasi dasar segala macam itu langsung dibuatkannya adalah Masjid Kuba begitu ya. Ya itu luar biasa. Pondasi pertama itu kumpul di masjid segala macam itu adalah di masjid. Itu luar biasa. Tidak membangun rumahnya sendiri yang paling megah, yang paling mewah. Nanti misalnya masjid belakangan, tapi Rasulullah itu langsung membangun masjid terlebih dahulu. Subhanallah, seperti itu contohnya. Rasulullah SAW membina dan menyelesaikan permasalahan umatnya berpusat di masjid. Ada problem, ada permasalahan, segala macam. Makanya masjid itu harus betul-betul lebih megah, lebih mewah ya. Bangunan pun juga dari rumah kita, misalnya itu, dan harus betul-betul kita merasa memiliki di situ. Kemudian Nabi SAW juga memfungsikan masjid sebagai pusat pembinaan umat sekaligus sebagai simbol persatuan dan perdamaian di kalangan umat. Dan tempat Rasulullah membangun sebuah peradaban Islam yang baru pada masa itu. Nah, ini zaman Rasulullah. Jadi masjid selain tempat beribadah, tempat sujud. Pada zaman Rasulullah SAW juga dijadikan sebagai tempat membangun karakter suatu individu ya hingga bangsa. Jadi semua karakter itu dibangun ya Tuhan bahasa di masjid ya. Subhanallah. Nah, 4 langkah konkret memberdayakan masjid. Nah, 4 langkah konkret pemberdayaan masjid seperti apa? Pertama, ciptakan suasana kerinduan jamaah untuk kembali ke masjid. Bagaimana caranya? Ya, jadi masjid itu supaya betul-betul jamaah itu senang. Ya, kalau punya problem, punya masalah, datang ke masjid. Semua itu artinya pelong lah masalah-masalah itu. Makanya masjid itu harus betul-betul ya. Artinya yang indah pun juga. Jadi kalau atapnya tinggi dan jauh, kalau misalnya manusia itu menghilangkan kepenatan, nah itu bisa secara lahiriah seperti itu. Tapi yang batiniah jelas-jelas dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala lewat zikir dan zikir gitu ya. Jadi ciptaan suasana kerinduan jamaah untuk kembali ke masjid seperti apa gitu harus betul-betul tercipta. Program masjid berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan umat atau masyarakat. Nah ini harus betul-betul. Seperti sekarang kebutuhan umat itu ya dicontohkan dengan awalnya Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Nah, sekarang sudah betul-betul ya itu dulu sebagai motornya, sebagai modelnya. Sekarang banyak yang meniru. Bersyukur sudah berkunjung ke sana seperti apa, diterapkan di lingkungannya yang passing sesuai segala macamnya. Sekarang alhamdulillah ya, misalnya dahulu tidak ada yang namanya Jumat berkah ya. Sekarang betul-betul masjid, hampir setiap masjid. Ya, sebelum Covid pun juga ya itu sudah ramai. Tiap Jumat itu ada makanan, ada minuman, orang bisa betul-betul. Jadi sangat senang sekali. Menjalin komunikasi yang harmonis dengan jamaah atau umat. Nah, itu sama-sama lahir. Jadi hilangkan di situ tadi kasta, hilangkan perbedaan, menyatu di situ ya dalam bersama-sama dalam kebersamaan gitu. Itu sangat indah sekali. Kemudian ciri-ciri masjid berdaya. Ini makmur. Ciri masjid makmur itu seperti apa? Aktivitas masjid sesuai dengan fungsinya. Ya, kalau misalnya ini secara manajemen ya, atau misalnya dalam fungsi masjid itu ada yang disebut dengan yang namanya idaroh, ada yang disebut dengan imaroh, ada yang disebut dengan ri'ana. Idaroh misalnya di situ adalah ya fungsi dari manajemennya. Ada jelas lah, ada ketua DKM-nya, ada sekretarisnya, ada keuangannya, ada seksi-seksinya lengkap semua ya. Dari misalnya di situ manajemennya lah. Bahkan di situ pun juga membuat semacam ya pendidikan ya. Nanti termasuk ada kualitas ibadah muamalahnya betul-betul ya. Itu harus betul-betul. Ini harus tertata masjid itu. Ya, masjid yang sehingga betul-betul penataan ruangan dan sarana perlengkapan masjid, dan itu harus berasa memiliki semua jamaah dengan betul-betul berinfak bersedekah karena masjidnya ya indah, itu merasa betul-betul merasa memiliki. Penataan dan pelaksanaan organisasi administrasi masjid, program pemberdayaan masjid dalam meningkatkan misalnya kualitas ibadah mahdoh, ini
hablum minallah seperti apa ya. Jadi ibadah mahdohnya bagaimana di situ. Ya ada kajian-kajian orang betul-betul cara ibadah yang ya benar baik segala macamnya di situ. Bisa ada pengajian-pengajian. Kualitas ibadah muamalahnya, fikih sosial, hablum minannas, ada sekolahan ya, PG PAUD, ada TK anak-anak yang mengaji, hidup sosial masyarakat, sosial kemasyarakatan. Ya, kalau sekarang seminggu sekali misalnya ada Jumat Berkah, kali-kali dengan COVID seperti ini, mengadakan yang namanya baksos, kumpulkan uangnya, rezeki segala macamnya, masyarakat sekitar jangan sampai tidak ada yang, ya jangan sampai ada yang kelaparan, harus betul-betul tahu. Nah, itu kalau sudah tahu betul-betul, mereka pun juga misalnya dekat dengan masjid, ya dengan pendekatannya ya diundang ke masjid, diajak, ya di situ ada apa namanya sharing lah ya. Mereka pun juga diakui yang kekurangan harta segala macam bersama-sama dibantu oleh masjid seperti itu, dan uangnya itu dari jamaah pun juga yang apa subsidi silang dari yang kaya kepada yang kurang mampu gitu ya. Juga ada nilai-nilai kebangsaan, kesehatan. Halo? Ekonomi berbasis masjid ya. Kemudian yang kedua adanya pelatihan manajemen pemberdayaan masjid. Yang ketiga, keberadaan masjid dirasakan manfaatnya oleh jamaah atau masyarakat. Keberadaan masjid dapat meningkatkan kemakmuran jamaah dan masyarakat sekitar. Nah, ini ciri masjid makmur dan berdaya ya. Semuanya ya diberdayakan itu ya. Semua masjid ya idealnya ya seperti ini. Masjid itu ya memiliki ya. Kalau misalnya ada ya golongan-golongan misalnya kalau di masyarakat ya masjidnya seperti apa, masjid jami terutama ini harus betul-betul harus dipelihara dengan baik ya. Peran masjid dalam perspektif makro. Wah, ini secara umum ya. Jadi sarana tempat berkumpul, sarana untuk menuntut ilmu, pusat kebangkitan umat, pusat dakwah Islamiyah, pusat pembinaan umat, ini secara makro seperti ini. Jadi masjid itu fungsi peranannya ya secara umum itu masjid ya betul-betul tempat berkumpul, tempat menuntut ilmu, ya kebangkitan umat, pusat pembinaan umat, dan pusat dakwah Islamiyah. Ini luar biasa secara makro. Ya secara mikro, mikro artinya tentang masjid itu sendiri sesuai dengan namanya masjid. Masjid adalah tempat sujud, tempat berzikir, beriktikaf, dan ibadah sunnah lainnya. Ini secara mikro itu betul-betul masjid seperti itu. Secara mikro pun juga peran masjid dalam kehidupan adalah sebagai tempat beribadah, baik ibadah yang khusus maupun ya ibadah khusus ya yang sesuai dengan ajaran Islam ya. Jadi tempat-tempat di situ ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi hayya 'alas shalah itu artinya betul-betul tempat ibadah mahdoh untuk kita ibadah-ibadah. Yang hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada ya artinya kebahagiaan. Nah, ini masjid itu betul-betul kalau kemarin 212 ya masyarakat sekitar sekarang misalnya sudah membangun untuk perekonomian pun juga ya. Jadi menggalakkan dari umat oleh umat untuk umat begitu. Jadi kita tidak istilahnya tidak bergantung kepada orang-orang yang ya di luar Islam. Kita mayoritas umat Muslim, tapi kenapa misalnya kita tidak mampu? Nah, ini kurang persatuan dalam hal ini ya. Tidak bersatu ya, kurang bersatunya. Nah, amalan yang bernilai ibadah di masjid. Nah, ini ya. Jadi buat kita ini secara khusus ini. Secara khusus, nah kita kalau mau ke masjid berwudu, suci ketika masuk masjid, dianjurkan ketika menuju masjid harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tentu karena akan melaksanakan ibadah ya, makanya kita berwudu dulu. Kalau punya hadas besar, nanti mandi besar dulu. Wah, ini untuk melaksanakan apa ke masjid ya. Kemudian misalnya melakukan sholat fardu berjamaah, ideal ya di masjid, di lingkungan masjid, kumpul bersama-sama, makmur itu, ya. Kenapa misalnya
kita pun juga kadang-kadang suka berpikir ya, yang kadang-kadang berpikir saja di benak. Mekah itu gersang sekali, ya. Jadi kalau misalnya tidak ada pepohonan seperti negara kita subur makmur, di sana itu adalah bebatuan saja ya, susah untuk bertanamlah, bercocok segala macam. Tapi kenapa misalnya di situ betul-betul ya maju ya masyarakatnya, ya artinya sudah ya majulah di situ. Ya, kadang-kadang suka berpikir dalam benak itu. Kenapa terutama berpikirnya? Ya, artinya di Mekah itu nggak pernah orang kering dari mengingat Allah. Seperti orang bertawaf terus-menerus, kalau kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, susah sekali untuk misalnya mencium Hajar Aswad. Kenapa? Ya, tidak pernah berhenti. Sejenak pun, sesaat pun, terus. Orang itu sangat banyak, kecuali sekarang lagi ya COVID seperti ini. Itu luar biasa. Dan oleh Allah, karena orang di situ banyak ingat, banyak zikir pada Allah, ujungnya ya dikasih berkah oleh Allah, itu yang namanya ya Mekah seperti itu. Kita kadang-kadang ya sudah lengkap segala-galanya, ya kesuburannya, ya bagaimana ini kurang keberkahannya. Sebentar ini laptopnya mau habis, mau di-charge dulu, bentar. Silahkan Pak. Apa suaranya masih terdengar? Terdengar Pak. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kembali yang tadi ya, bagaimana ini keberkahannya, padahal ya jaminan Allah pun juga kalau misalnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Sekiranya penduduk kampung ini beriman, bertakwa, ya dekat dengan Allah, niscaya kami akan bukakan apa ya pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Itu betul-betul itu jaminan Allah. Seruan Allah dalam Al-Quran harus yakin dengan ayat seperti itu. Asal apa ya kita dekat dengan Allah. Jadi Mekah itu di lingkungan masjid itu, waduh bangunan-bangunan luar biasa. Sangat ya maju begitu ya, itu hebat. Padahal kalau melihatnya ya secara ini adalah gersang. Kemudian ada juga ya amalan-amalan ya, misalnya kalau idealnya amalan ini ya sholat isyraq itu artinya ya sholat sebenarnya adalah ya sholat duha ya. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, setelah itu dianjurkan untuk berzikir sampai waktu sholat duha tiba, wah itu luar biasa. Pahalanya sama dengan orang melaksanakan ibadah haji dan umroh, subhanallah. Ya itu kalau seperti itu. Kalau melihat termasuk keutamaan pun juga sholat sunat subuh saja 2 rakaat sebelum subuh itu namanya sholat sunat fajar. Itu lebih hebat daripada dunia dengan seisinya, masya Allah. Subuh berjamaah, disaksikan oleh malaikat, pahalanya seperti orang melaksanakan sholat ya semalam suntuk begitu ya. Itu namanya keutamaan dari sholat subuh berjamaah. Bahkan misalnya kalau isya berjamaah itu seperti orang melaksanakan sholat setengah malam. Ya itu luar biasa Allah memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Sampai misalnya duha, itu ya ada misalnya kita diperintahkan untuk melaksanakan seperti itu. Juga sholat sunat di masjid, apabila dalam hadis hanya dijelaskan melaksanakan sholat duha saja, ya sebenarnya sholat sunnah itu yang lain pun juga ya lebih banyak atau harus didirikan ya. Kalau kita melaksanakan, kalau misalnya kita berbicara termasuk ya Imam Ghazali itu arba'in, ya arba'in itu 40 waktu. 40 waktu itu sholat wajib 15 rakaat. Kemudian sholat sunat rawatib yang mu'tabaroh, istilahnya yang mu'akad itu ada 10 ya sebelum duhur, setelah duhur, kemudian setelah maghrib, setelah isya dan sebelum subuh ada 10 tuh. 17 tambah 10 berarti 27. 27 tambah misalnya sholat malam, nah ini sholat tahajud 11.
Berarti berapa? 38. Duha 2 rakaat jadi 40. Nah, ini arba'in itu Imam Ghazali seperti itu. Jadi alangkah indahnya seperti ya dalam hadis itu mata qurba ilayyal abdu bimithli adai faraidahu li'annahu yataqarrabu ilayya min nawafil hatta uhibbu. Jadi seorang hamba bertakarub kepada Allah melainkan mereka melaksanakan semua yang aku perintahkan, aku wajibkan. Dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Nah, ini yang wajib dilaksanakan ditambah dengan sunnah. Nah, jaminan hadis itu mereka kalaulah misalnya berjalan dengan kaki, aku akan lindungi. Tangannya yang ia gunakan, lisannya yang ia bertutur kata, ya, itu akan betul-betul dipelihara oleh Allah. Jika ia memohon kepadaku, meminta kepadaku, aku akan penuhi. Subhanallah, seperti itu. Dalam sebuah diskusi ada ungkapan seperti itu. Kemudian yang menuntut ilmu, ya amalan yang bernilai ibadah di masjid adalah menuntut ilmu di zaman Rasulullah. Tempat terbaik untuk menuntut ilmu adalah di masjid, ya. Jadi betul-betul kalau sekarang sudah ada sekolah segala macam, masjid ya pembinaan minal mahdi ilal mahdi, ya. Jadi thalabul ilmi yang betul-betul hanya diperintahkan, tidak mengenal ya anak-anak, tua, muda, semua harus tetap untuk belajar dan belajar. Jangan tidak belajar, gitu ya. Itu diperintahkan Rasulullah, itu sudah wanti-wanti, ya. Bukan lifelong education, nah, tapi Rasulullah betul thalabul ilmi fardhatun minal muslimin wal muslimat, gitu ya. Minal mahdi ilal lahad, gitu ya. Dari mulai kandungan ibu sampai tiang lahat, seperti untuk terus-menerus belajar. Di mana ya? Itu namanya masjid. Kalau dahulu zaman Rasul itu namanya bermacam-macam, ya. Ada surau, ada masjid, ada ya dalam zaman-zaman dahulu bermacam-macam. Nah, menghormati dan beradab dalam beraktivitas dalam masjid. Pertama, ya kita niatkan secara ikhlas, niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat karena Allah. Mardotillah datang ke masjid itu. Ketika hendak mendatangi masjid, niatkan karena Allah, bukan karena ingin ya pujian orang, gitu ya. Yang kedua, berpakaian yang indah. Ini yang indah itu seperti apa bisa tafsirkan, ya? Yang bersih dan indah bukan berarti yang terus-menerus setiap hari harus ganti dan baru. Penting betul-betul, ya, anak Adam pakailah pakaian yang indah setiap masuk masjid. Artinya seperti apa? Karena ini adalah budaya pakaian itu, ya. Jadi yang bagaimana yang paling bagus, yang sesuai dengan ya aurnya sesuai dengan apa namanya? Ya sesuai dengan karakter kita lah, yang pas seperti apa berpakaian itu. Ya, yang jelas fungsinya adalah menutup aurat, tertutup aurat. Gitu. Berjalan dengan sopan dan tenang, hendaknya berjalan menuju sholat dengan khusyuk, tenang, dan tentram. Lalu berdoa ketika masuk masjid, hendak berdoa dan mendahulukan kaki kanan. Ya, misalnya ketika di perjalanan pun juga sama berdoa. Perjalanan pun juga untuk masuk masjid ada. Keluar rumah pun juga, ya ada doanya sebelum keluar dari rumah, bismillah, minimal bismillahirrahmanirrahim. Lalu misalnya keluar bismillahirrahmanirrahim, itu ada doa-doanya. Lalu sudah langsung datang sebelum masuk pintu ke masjid, baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, itu kan Allah yang berikan keselamatan, Allah yang berikan kedamaian, kenyamanan. Nah, itu kan ada doa. Lalu misalnya langsung masuk tangga pertama masjid, itu dengan doa. Doanya apa Allah? Allah maftahli abwaba rahmatika, ya Allah bukakanlah kepada kau untuk apa ya, rahmat, kebaikan-kebaikan. Nanti kalau misalnya keluar pun juga ada doanya, ya. Nah, kemudian kalau sudah masuk masjid, upayakan sholat tahiyatul masjid. Adab ketika masuk ke masjid adalah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Upayakan itu, sebelum duduk itu 2 rakaat diupayakan. Dan niatkan dengan apa? Iktikaf, duduk 1 jam saja di masjid, niatkan iktikaf, itu pahalanya sangat besar sekali. Insya Allah itu bernilai ibadah seperti itu. Jangan sampai disia-siakan. Kita masuk masjid itu langsung yang pertama adalah dengan sholat tahiyatul masjid. Kemudian mengagungkan masjid, hendaknya tidak bersuara dengan nada tinggi, duduk dengan sopan dan menjaga ketertiban. Ya, istilahnya kalau misalnya kalau sebagai orang tua gitu ya,
Artinya betul-betul mengagungkan dengan baca Al-Quran, dengan baca sholawat, dengan doa-doa apa saja. Tapi tidak mengganggu orang lain. Kita harus memahami. Orang lain lagi sholat, kita mengaji dengan keras, artinya tidak menghargai. Apa di situ mesti harus dikedepankanlah masalah akhlak. Akhlak kita harus menghargai dan menghormati, jangan sampai mengganggu orang, gitu ya. Kalau anak-anak kecil lari-lari masjid, ya jangan langsung dimaki-maki, dimarih-marahi. Kalau misalnya itu anak-anak, ya karena memang usianya seperti itu, artinya kita harus diarahkan, ya. Dan betul-betul jangan dimaki-maki, dimarah-marahi, sampai besok lusanya tidak akan datang lagi ke masjid. Nanti kalau begitu mereka tidak akan menjadi anak yang cinta masjid. Karena harus seperti apa langkah-langkah pendekatannya kepada mereka, supaya ujungnya pun juga jadi ahli masjid. Berzikir setelah sholat 2 rakaat. Nah, kalau misalnya setelah wajib segala masa berzikir dengan menghadap kiblat, nah, itu bisa berzikirnya seperti apa, individu perorangan atau berjamaah, nah, tidak mengganggu yang lain semuanya. Kalaulah tidak ada yang sholat segala macam, ya ada adab-adabnya, bisa memimpin bersama-sama, ya bersuara. Kalau misalnya ada yang sholat segala macam, ya dengan sir harus di situ adab harus tahu, ya jangan yang jelas. Intinya jangan mengganggu orang kalau ketika sholat. Mengaitkan hati dengan masjid, berusaha untuk mengaitkan hati dengan masjid dengan cara tidak buru-buru beranjak. Nah ini setelah sholat itu ya, ada ungkapan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Nah itu jangan. Ya setelah sholat zikirlah, ingatlah dulu kepada yang Maha Kuasa, ya minimal kalaulah kata Ustadz Syekh Ali Jaber, wah itu termasuk kalau orang membaca surat ayat Al-Kursi, surat kursi saja itu jaminannya surga. Ya jangan disia-siakan, kalau pada perlu segala macam minimal tuh. Ya setelah misalnya baca ayat kursi, kalau misalnya baca tasbih segala macam bisa sambil jalan kalau misalnya lagi ada kita keperluan. Kalau tidak ada keperluan ya kita duduk dulu, berdoa dulu, zikir dulu kepada Allah. Menjaga ucapan di tempat yang suci, tidak seharusnya berkata-kata kotor dan jorok. Nah, ini harus dijaga pun juga ya. Di masjid dengan bahasa yang bagus. Kalau misalnya bahasa Al-Quran itu tidak ada kata-kata bohong, kata-kata dusta. Bacaan Al-Quran adalah firman Allah. Nah, seperti itulah kita pun juga dengan yang lain. Bahasanya yang betul-betul kalau berbicara yang bagus. Tidak digunakan untuk lalu lalang. Tidak sepatutnya seorang muslim berlalu di dalam masjid tanpa mengerjakan sholat. Nah itu ya. Jadi inilah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kuliah 2 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini pas waktunya ya, jam 10 kurang 10 ya. Ya ini sesuai dengan jadwal kita yang sudah diberikan ke Bapak. Itu saja untuk pematerian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, minimal mengingatkan untuk diri Bapak sendiri dan untuk ya semuanya sahabat-sahabat semua, semoga menjadi ahli masjid ya. Para mahasiswa jangan jauh-jauh dengan masjid, dekatkan. Insya Allah hidup itu bisa berkah. Bapak ketika mahasiswa tinggalnya di masjid, tidak pernah kekurangan, tidak pernah kelaparan. Wah, itu dulu tinggal di masjid ya, mengajar anak-anak kecil. Alhamdulillah, dari masyarakat lingkungan ada dukungan segala macam. Nikmat saja hidup bersama-sama, mengajar anak kecil, dari ibu-ibu, bapak-bapak, sampai-sampai ya tidak kelaparan itu hidup ketika mahasiswa itu. Banyak yang ngasih makan, banyak yang ya nikmat lah itu dari masjid ya, luar biasa. Oleh karena itu jangan ya jauh-jauh lah dengan rumah Allah, insya Allah hidupnya bisa berkah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kalau misalnya ada hal yang kurang pas, tentu ini adalah kesalahan dari pribadi Bapak sendiri, yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pengingat kita ya untuk lebih mendekatkan diri kepada masjid. Dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Jadi teknisnya itu kalau misalkan teman-teman ingin secara langsung, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu ya. Dan juga bisa melalui kolom chat. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Putri Jahroyah, silahkan untuk ya silahkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, ini Said ya. Anak murid Bapak ini. Yang kayak sama Bapak ya? Pak. Ya. Sebelumnya Putri ya? maaf. Iya Ya. Pak. Sebelumnya maaf izin off cam Bapak soalnya kalau di on cam suaranya agak terputus. Jadi begini Pak. Kan saya sempat ke rumah teman kemarin dan di situ musola mereka itu rame dengan masjid Pak. Maaf, masjid mereka itu rame dengan anak-anak Risma Pak. Nah, iya. Itu saya tapi di situ anak-anak Rismanya itu di situ mereka tidak gimana ya Pak ya. Pergaulannya dengan lawan jenis itu tidak dibatasi gitu Pak di masjid. Tapi di situ kalau misalnya azan gitu, jadi yang sholat berjamaah itu rame gitu Pak. Di situ saya senang mereka memamurkan masjid, tapi juga bingung gimana dengan mereka yang berikhtilat di masjid yang nggak menjaga pergaulan itu di masjid dengan lawan jenis Pak. Itu gimana Pak? Ya, Masya Allah. Bapak untuk teknisnya mau dikumpul dulu atau langsung dijawab, Pak? Boleh 3 dulu ya? 3 dulu. Jadi dikumpul dulu ya, Pak? Ya, 3 dulu. Ya. 3 orang tentunya. Yang kedua yaitu Nur Kamri, silahkan. Untuk unmute. Silahkan. Suara saya terdengar jelas? Jelas, silahkan. Alhamdulillah. Begini, terima kasih untuk kesempatannya, diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, sepengetahuan saya itu kan perempuan tidak diwajibkan, bahkan dianjurkan untuk tidak diwajibkan untuk sholat di masjid, bahkan dianjurkan untuk sholat di rumah. Nah, kira-kira kontribusi yang bisa dilakukan oleh wanita untuk memakmurkan masjid itu apa, Pak? Mungkin pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Oh, Masya Allah. Jadi pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Nah, untuk yang ketiga, silahkan Pak Kok. Silahkan untuk unmute. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faka Marhaliza. Izin bertanya ke Bapak, sebagaimana urgensi dari masjid itu sendiri, lalu di zaman sekarang banyak masjid yang dijadikan sebagai tempat wisata, seperti contohnya masjid yang berada di Istanbul, Hagia Sophia. Nah, menurut Bapak, apakah boleh atau bagaimana, Pak? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Bapak. Silakan luar untuk biasa. 3 penanya terlebih dahulu. Ya. Iya. Baik, luar biasa, bagus pertanyaannya ya. Jadi pertama dari Putri Jahroyah. Jahroyah ya. Saik, makasih Putri sudah menyampaikan ya pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini kaitannya memang bagaimana ini ya di masjid. Ini di masjid rame sholat berjamaah bagus, rame makmur. Tapi di luar itu pun juga misalnya ada yang memanfaatkan dalam hal yang kurang pas. Nah, ini kan mestinya, ya artinya mestinya di situ betul-betul apa namanya itu, ya apalagi kalau bisa di luar masjid seperti itu ya. Dalam masjid seperti orang misalnya melakukan hal yang kurang bagus, berkhalwat, laki-laki dan perempuan, itu mestinya ya dari petugas pun juga, atau misalnya di situ ada pembimbing guru-guru segala macamnya itu, kalaulah belajar ya penting sekali, makanya di sini adalah penting untuk dalam hal ini untuk thalabul ilmi tadi ya,
artinya masjid sebagai pusat untuk pendidikannya tuh mereka harus betul-betul paham benar lah. Bukan berarti misalnya kita tidak boleh misalnya kenal dengan orang laki-laki dengan perempuan ya. Boleh-boleh saja saling kenal segala macamnya, yang tidak bolehnya itu adanya yang berlebihannya jangan berdua-duaan kalau misalnya tidak ada muhrim ya. Jadi mereka harus betul-betul karena belum paham, belum mengerti, bisa melakukan hal-hal yang kurang pas seperti itu ya. Kalau misalnya mereka belajar dan apalagi di lingkungannya di situ sudah betul-betul ya keagamaannya sangat bagus, mestinya mereka juga bercermin. Ini lingkungannya mestinya masjid, ya tempat untuk untuk ya hablum minallah, hablum minannas. Ya mesti ya yang jelas di situ jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai dirusak gitu ya. Orang lain melihat, wah ini masjid, tapi hal-hal yang tidak bagusnya, walaupun itu kan ya kasus lah, tidak semua orang ya, tidak semua orang seperti itu, hanya kasus saja 1-2 orang ya melakukan hal seperti itu. Tapi diupayakan mereka kalau misalnya di situ mereka melakukan ya yang kurang bagus, nah di situ kan ada di masjid itu yang tadi ada perannya dari misalnya riayah ya, ada petugas-petugasnya di situ ya. Ada petugasnya untuk betul-betul menjaga keamanan lingkungan segala macamnya. Mereka ya harus berfungsi, harus tahu dan harus betul-betul mengingatkan begitu ya. Watawasau hak, watawasau harus mengingatkan begitu. Ya, artinya kalau ada hal seperti itu. Tapi kalau misalnya anak-anak pun juga misalnya kita jangan langsung yang kata Bapak tadi, jangan langsung dimaki-maki, dimarah-marahi ya. Ya, wajar karena perilaku anak lari-lari misalnya di masjid ya tidak soal. Karena itu adalah dia merasakan ya. Merasakannya apa? Ini adalah rumahnya. Sampai bisa lari-lari ke sana kemari. Ya indah saja ya Ustaz, tapi ya sedikit-sedikit diingatkan, jangan berlebih-lebihan pun juga. Jangan misalnya di dalam masjid sampai sepak bola, jangan, ada tempatnya misalnya ya. Kalau lari-lari seperti itu segala macam ya silakan. Setelah ngaji lari bermain anak-anak ya agar mereka senang, bahagia, itu tidak soal. Jangan langsung dimaki-maki bahkan diusir. Besok lusanya tidak akan datang lagi, kapok begitu ya. Sehingga kalau sudah remajanya, sudah dewasanya, dia nanti tidak akan cinta masjid. Kenapa? Karena di situ tidak ada kenyamanan, tidak ada kedamaian seperti itu. Jadi mesti kita harus pendekatannya seperti apa ya. Pendidikanlah berperan di situ. Bagaimana pendekatan kepada anak-anak, remaja, semuanya ya harus betul-betul secara komprehensif dalam hal pembinaan seperti itu. Itu mudah-mudahan Put ya bisa terjawab ya. Kemudian dari Nur Kamri ya, ini tentang perempuan, tidak dianjurkan misalnya ke masjid ya. Jadi kalau misalnya melihat misalnya ke Mekah, ke Madinah, wah itu ya, karena disertai dengan yang bagusnya itu, yang ideal tetap bisa melaksanakan di masjid bersama-sama. Kalau kita misalnya berhaji, berumroh, Masjid Nabawi, masjid ya di Mekah penuh itu semua, bahkan misalnya tidak ada ya istilahnya antara laki dengan perempuan, kalau di Mekah itu bisa bersatu. Ya itu misalnya kalau kita melihat ke sana ya, dan termasuk misalnya dalam sebuah hadis pun juga, misalnya kalaulah misalnya seorang wanita tanpa dengan muhrim memang tidak boleh ya. Tapi kalau misalnya ada muhrimnya, datang bersama-sama suami istri dengan anak semua pergi ke masjid, wah itu luar biasa. Bagus sekali dalam keluarga itu tercipta seperti itu. Ya, bahkan sekarang di Jogokarian itu luar biasa ya. Bahkan dipersiapkan misalnya untuk tempat kemahnya, tempat tidurnya, Masya Allah. Apalagi bulan Ramadan nanti. Itu luar biasa. Seperti itulah misalnya masjid ke depan itu jangan sampai misalnya antara ya tidak boleh misalnya kaum wanita. Kalau misalnya kita melakukan dengan berjamaah tetap saja dapat pahala besar ya. Hanya ada persyaratannya di situ. Kalau misalnya wanita itu harus
disertai dengan ya mahromnya atau bodyguardnya begitu ya, tidak sendiri. Takut kalau misalnya sendiri itu ya di jalan ada yang ya mengganggu seperti itu. Kalau bersama-sama suami, istri, anak pergi masjid, wah itu luar biasa, sangat ideal sekali seperti itu, hebat ya, misalnya bersama-sama. Ya dalam hal ini gitu ya, walaupun memang ada hadis-hadis seperti apa segala macamnya, kita ambil yang positif-positifnya seperti itu. Yang jelas itu hukumnya boleh, tidak dilarang. Bahkan kalau misalnya kita melaksanakannya bersama-sama, pahala berjamaah kan lebih dari sendiri. Ya, lebih dari sendiri pahala berjamaah itu minimal dibalasnya 27 kali lipat. Seorang mahasiswa di kampus, sholatnya langsung misalnya di Masjid Al-Furqon berjamaah, wah itu pahala besar itu hebat. Ya, kumpul bersama-sama, tidak misalnya sendiri-sendiri. Ya, itu luar biasa pahala berjamaah bersama-sama. Di dalam hal ini yang paling penting, kalau misalnya di masyarakat, memang ada larangannya, kaum wanita itu misalnya tidak melaksanakan di masjid itu karena apa? Ya takut di perjalanannya itu ada yang mengganggu. Kalau misalnya ada di situ yang namanya mahramnya, muhrimnya atau suami segala macamnya, bagus saja bersama-sama di masjid dan itu akan dapat pahala yang besar. Ya. Kemudian dari Pak Koh, ini urusan di masjid, ini bagaimana masjid sekarang dijadikan tempat wisata ya. Jadi ada wisata rohani begitu ya, masjid-masjid yang punya sejarah ya. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Dulu misalnya tentang tempat sejarah ya. Ada misalnya orang sekarang berziarah dari masjid ke masjid, kita pun juga sama. Sebenarnya dalam sebuah hadis itu kan diperintahkan ya, kita itu tidak pergi kemana-mana. Sebelum pergi kemana-mana diperintahkan untuk mengunjungi 3 masjid. Ya, masjid apa? Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Aqsa. Nah, itu umatku itu diperintahkan sebelum kemana-mana itu berkunjung dulu ke sana, 3 masjid itu. Kalau sekarang misalnya tidak ke masjid itu, ya di masjid di kita lah misalnya ya datang untuk misalnya ada sejarahnya, apa Wali Songo, Masjid Kudus, siapa dulu pembawanya, siapa dulu ada sejarahnya yang betul-betul mengajarkan Islam seperti apa, ya minimal kita belajar bagaimana mereka dulu berdakwah seperti apa begitu ya, cara-caranya berdakwah. Itu untuk mengenang dan jadi iktibar lah, jadi pelajaran. Kalau sekarang misalnya pergi kemana-mana ada masjid-masjid, itu ada pelajaran di situ, ya artinya tidak disalahkan. Tapi yang memang yang lebih penting, yang utamanya itu dalam sebuah hadis ada 3 masjid harus dikunjungi. Ya, ada 3 masjid dikunjungi yang tadi ya. Sebelum kemana-mana, kalau kita kan perginya kemana-mana dulu, baru ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, ya. Atau misalnya tidak sampai ke masjid, hanya ya Masjid Haram saja berangkat pada saat misalnya dia haji dan umroh. Masjid Nabawi pasti akan diikuti. Masjid Haram dan Masjid Nabawi pasti, kalaulah misalnya orang yang berhaji dan umroh akan datang. Tapi ke Masjid Aqsa, ini sekarang itu memang karena memang di situ situasi keadaan keamanan kadang-kadang tidak memungkinkan, itu bisa terjadi tidak dilakukannya. Ya, jadi sekarang misalnya ada masjid-masjid seperti itu, ya melihat dari ya model-model seperti itu dulu, ya ada perintahnya, tapi ya boleh-boleh saja hukumnya ya. Misalnya masjid jadikan tempat untuk wisata datang, wisata rohani terutama ya, untuk mengagungkan dan membesarkan asma Allah. Tentu kalau kita datang ke tempat-tempat itu adalah tidak luput ya. Tidak luput kita keluar pun juga, seperti misalnya safar atau perjalanan rihlah, itu intinya sama untuk mengagungkan dan membesarkan kekuasaan Allah, datang kemana-mana pun juga. Ya, pergi ke, kalaulah bukan ke masjid, ke Pangandaran misalnya, itu intinya membesarkan Allah. Apa? Wah, air laut yang sangat banyak. Ya, luar biasa. Bagaimana keindahannya alam ciptaan Allah. Ya, kita bisa langsung di situ ya, hanya Rabbana ma khalaqta hadza batila, seperti itu. Allah ciptakan alam ini tidak ada yang sia-sia seperti itu. Ya, mudah-mudahan dari yang 3 tadi Bapak jawab dan ada manfaatnya ya. Ada. Silakan bisa dikembangkan lagi.
Terima kasih. Silakan, Dit. Ya Pak, karena waktunya sudah habis Pak, Oh tapi iya, ini masih ada dua penanya Pak. ya ringkas, boleh ringkas saja. Oh ya Pak, mungkin dua lagi saja ya Pak ya. Ya diringkas saja Eh, yang nggak apa-apa jawabannya. ya, Boleh. itu Apa yang Jul Haki mau bertanya. Iya. Apa pertanyaannya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya singkat aja, Pak. Apakah ini tentang infak? Suaranya kurang keras. Halo, Pak. Iya. Ya, silakan. Jadi perkara infak masjid, Pak. Iya. Apakah infak masjid bisa digunakan untuk keperluan di luar masjid, seperti misalnya untuk patungan beli tanah wakaf gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Iya. Ya, kalau berbicara masalah infak itu kan diperintahkan untuk ya secara umum ya. Nafaqo infaq wa anfiqu fi sabilillah. Silahkan nafkahkan harta-hartamu di jalan Allah. Ya, itu artinya kalau ini kata-kata umum. Ada infak wajib, misalnya tentang zakat. Zakat kata-kata kadang-kadang dalam Al-Qur'an pun juga disebut dengan infak. Infak wajib adalah zakat. Infak yang tidak wajib, yang sunat seperti apa? Sebenarnya misalnya untuk menafkahkan harta yang Allah bisa dimanfaatkan untuk apapun juga, ya. Untuk misalnya di situ anfiqu fi sabilillah, wajahadu fi sabilillah, itu diperintahkan itu banyak ya, untuk dalam hal yang lain pun juga bisa dimanfaatkan. Bahkan dari masjid, uang dari infak bisa dikumpulkan. Ini misalnya di lingkungannya ada mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, itu bisa diberikan beasiswa dari situ. Bisa dimanfaatkan anak asuh masjid, anak angkat masjid, dari infak kumpul semua. Dari zakat kan ada bagiannya. Siapa bagiannya? Di situ misalnya ada ibu stabil. Boleh, bisa dimanfaatkan seperti itu. Dari masjid itu semua ya untuk solusi beban hidup manusia itu bisa terpecahkan sebenarnya. Kumpul-kumpul uang semua, kalau dulu namanya Baitul Mal. Baitul Mal Watanwil begitu ya, zaman Abu Bakar dahulu. Orang yang tidak melaksanakan zakat itu diperangi oleh Abu Bakar, dan karena ini adalah perintah Allah, wajib diambil. Tidak mengeluarkan zakat itu artinya diperangi seperti itu dulu. Ya luar biasa sekarang, ya ini kewajiban memang pemerintah pun juga ya. Misalnya kalau sekarang ada mengumpulkan harta di situ, itu ada hak-hak yang lain bisa dimanfaatkan. Untuk apa? Kalau misalnya seperti zakat kan minimal 8 asnaf, fakir, miskin, amilin, ghorimin, ibu sabil, sabilillah, itu ada, silahkan. Ya. Jadi yang jelas di lingkungan itu tidak boleh ada yang sama sekali ada yang kekurangan, tidak makan, itu mesti dengan peduli lingkungan lah, sangat penting sekali hal-hal seperti itu. Itu mudah-mudahan Zulhaq ya. Kasih. Siap, hatur nuhun Bapak. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Karena waktu telah habis, mungkin dari Bapak ada sedikit wejangan atau gimana Pak untuk closing statement begitu. Iya, baik. Jadilah ya manfaatkan ini masjid ya. Jadi masjid kita berada di lingkungan dimanapun juga, tinggal dimanapun juga. Kalau orang yang bertanya, ya masjid apa harus tahu dan harus paham dan harus datang ke masjid. Ya, diupayakan. Jangan sampai Bapak suka bertanya juga pada mahasiswa kadang-kadang ya, di mana tinggalnya? Tahu enggak? Ada masjid di situ? Ada apa? Namanya? Tidak tahu. Artinya tidak pernah datang. Jadi harus datangi lah supaya betul-betul nanti masjid pun juga tidak akan menjadikan tidak akan minta pertanggungjawaban. Bahkan di masjidlah solusi kehidupan manusia itu bisa terpecahkan. Solusinya berisiko seperti itu ya. Jadi masjid betul-betul pusat center zaman Rasul seperti itu. Sekarang pun juga dimanfaatkan seperti itu. Itu saja, terima kasih buat semuanya yang sudah sama-sama ikut bergabung ya dari mahasiswa berbagai jurusan. Terima kasih semuanya.
Yang jelas Allah betul-betul melindungi kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu ingat kepada Allah ya, dan selalu dekat dan syukur kepada Allah. Dan jangan lupa di situ termasuk kategori 7 umat yang akhir hayat akan dapat perlindungan dari Allah. Di antaranya siapa? Wasabun mu'allakum bil masajid. Seorang pemuda, pemudi yang ingat ya hidupnya kepada menggantungkan hidupnya dengan masjid seperti itu. Itu 7 golongan terakhir yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan dari Allah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materi dan memberikan wejangannya. Jadi teman-teman, jangan sampai ya kita sebagai atau termasuk golongan yang tidak pernah ke masjid, tapi sekalinya ke masjid itu disolatkan. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai. Itu yang sangat yang sangat yang sangat keliru. Ya, makasih. Ya, karena masjid itu adalah tempat yang paling baik ya di dunia ini. Nah, terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan hadir untuk penyampaian materi di room 5 kali ini. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bapak keluar ya. Iya, Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, alhamdulillah. Salam sehat semuanya. Ya, kasih. Amin. Kepada teman-teman jangan lupa isi presensi ya. Dan juga untuk teman-teman yang tadi tidak kebagian menjawab, mohon maaf ya karena waktunya telah habis. Jadi silahkan untuk japri atau mencari sumber yang sahih ya. Terima kasih. Jangan lupa isi presensi. Kalau sudah isi presensi, silahkan untuk meninggalkan room. Boleh meninggalkan room. Dan jangan lupa dikumpul resumenya.